Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Kali ini kita berjumpa lagi di dalam pembahasan pengetahuan dasar pembuatan motif dari suku Dayak Ngaju. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel Road PKY Palangkaraya. Sekali lagi ya, jangan lupa like dan subscribe pada channel Road PKY Palangkaraya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa pembahasan, yaitu tentang cara pembuatan judul pada ornamen Dayak Ngaju. Nah, seperti janji saya pada hari ini kita akan membahas tentang pewarnaan. Jadi pewarnaan yang akan kita aplikasikan pada ornamen atau ukiran Dayak Ngaju. Jadi orang Dayak Ngaju memiliki beberapa warna-warna khas tersendiri yang akan kita bahas, dan juga hari ini kita akan membahas beberapa hal-hal yang perlu kami sampaikan juga mungkin kepada rekan-rekan dari sesama kami orang Dayak Ngaju, dan juga kepada rekan-rekan yang berada di luar atau bukan orang Dayak Ngaju. Jadi kita saling berbagi ya rekan-rekan sekalian, supaya pengetahuan kita bertambah dan kita bisa sama-sama mengembangkan ornamen Dayak Ngaju ini. Baik, kita akan memulai pada pewarnaan ornamen Dayak Ngaju. Jadi orang Dayak Ngaju mempunyai 5 ba namanya ya. 5 ba yaitu warna yang kita gunakan pada ukiran atau ornamen yang kita buat. Jadi ada 5 warna yang kita aplikasikan pada sebuah ornamen. Jadi 5 ba ini dibagi atas ba bilem. Pertama ya, ba bilem. Kedua, ba handang, ba putih, ba henda, dan ba hijau. Jadi ba bilem, bilem artinya hitam kalau bahasa Indonesia. Ba handang, handang artinya merah. Berikutnya ba putih, putih artinya putih, henda artinya kuning, dan ba hijau, hijau artinya hijau ya. Seperti itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Ngaju. Jadi jika warna ba bilem terinspirasi dari arang atau jelaga, warna merah dari darah ya, warna putih dari kapur atau tulang, warna emas dari tanah, emas juga kunyit ya, yang warna kuning maksudnya ya. Jadi dan juga warna hijau yaitu dari tumbuhan di sekitar kita. Nah, ini warna-warna yang umum digunakan oleh suku Dayak Ngaju. Nah, ada juga beberapa warna variasi atau juga bisa digunakan sebagai warna-warna ritual seperti warna emas, perak, dan juga coklat seperti itu ya. Jadi warna-warna ini adalah warna khas yang dimiliki oleh orang Dayak Ngaju. Jadi ketika kita membuat ukiran, kita akan menggunakan warna-warna ini seperti itu ya. Dan berikutnya ada juga untuk beberapa hal khusus, yaitu penggunaan ornamen Dayak Ngaju pada sebuah pertunjukan ya, sebuah mungkin pertunjukan tari atau pertunjukan penerimaan tamu seperti itu ya. Jadi seringkali kita menggunakan penari menggunakan aksesoris atau ornamen-ornamen Dayak Ngaju yang dilukis pada bagian tubuh, seperti mencontoh tato ya, tato atau tutang yang digunakan oleh orang tempo dulu, orang tua tempo dulu. Dan kita sekarang memang tidak menggunakan tato, tapi kita melukis tato pada tubuh kita untuk pertunjukan. Jadi ada beberapa hal yang kami ingin jelaskan tentang tato ini ya. Nah, kalau orang Dayak Ngaju membuat ornamen tato itu ada sebutannya. Jadi tato itu disebut diukir pada tubuh, yaitu pada tulang ya. Jadi orang sini menyebutnya hentang tulang.
Jadi tato yang diukir pada kulit kita harus selaras dengan tulang kita. Karena ketika kita meninggal atau ditiwahkan, tato tersebut akan melekat dan dibawa ke alam baka bersama dengan tulang kita ya. Jadi tato harus melekat pada tulang. Jadi dia hentang tulang. Jadi dia selaras dengan tulang, berdiam di tulang karena tulang kita akan disemayamkan seperti itu ya. Itu kebiasaan orang Dayak Ngaju. Mengapa kita membuat tato bukan pada bagian daging saja ya, tetapi pada mengikuti kerangka tulang kita. Jadi seperti itu. Jadi tato yang kita buat oleh atau yang dibuat oleh orang Dayak Ngaju adalah tato yang mengikuti alur tulang pada tubuh. Contohnya seperti ini ya, seperti gambar ini. Ini ada namanya, kalau orang tua bilang dulu ini tato hadangan ya. Hadangan seperti ini gambarnya. Ini adalah menyerupai tanduk hadangan. Tanduk sapi kerbau ya, kerbau. Jadi biasanya tanduk hadangan ini dibuatkan tato pada bagian dada. Pada bagian dada atau bagian punggung ya. Karena hadangan ini binatang yang kuat seperti itu ya, tanduknya kuat. Nah, jadi bekerja dengan kuat seperti itu. Itu filosofisnya. Ada juga di sini dibikin seperti bunu ya di tengah-tengah. Ada seperti lunjuk, orang bilang di sini tombak. Ya, jadi ada juga yang membuat tombak kalau di daerah Katingan seperti ini ya. Tombak seperti lapak lampinak. Orang di sini juga bisa lunjuk, bisa lapak lampinak seperti itu, atau lapak lampinaknya bisa ditempatkan di sini. Jadi tato atau tutang atau raja bilang orang sini ya. Jadi ini berguna untuk seseorang dan dibuat ketika dia mempunyai suatu jabatan tertentu atau prestasi tertentu. Jadi dalam pembuatan tato orang zaman dulu, semakin banyak tato, semakin orang itu berjasa kepada kampungnya seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa contoh tato yang dibuat pada tubuh orang Dayak Ngaju. Jadi ada tato hadangan. Nah, jadi seperti lunju dan cecak burung ini disebut matan gunu atau matan andau, atau bisa disebut saripang matan andau seperti itu ya. Itu ada sebutan tertentu untuk tato yang dilekatkan pada tubuh dan mempunyai makna tertentu ya. Dan juga tato seperti ini tidak ditempatkan pada samping kiri dan kanan, tetapi pada bagian depan dan belakang. Semua tatonya ya mengikuti tulang, hentang tulang, dan mengikuti alur, dan ditunjukkan pada bagian belakang dan depan seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Misalnya di bagian tangan seperti ini ya. Dia ditunjukkan pada bagian depan dan juga pada bagian belakang seperti itu ya. Tidak ditunjukkan pada bagian samping seperti ini. Jadi sama seperti tubuh, tidak ditunjukkan pada bagian ini, tetapi ditunjukkan pada bagian depan dan belakang. Depan dan belakangnya ya. Jadi alur tato mengikuti ini. Nah, seperti di sini ada garis putus-putus yang seperti kita pelajari pada awal kita membahas tentang motif ya, membahas tentang motif dasarnya. Ada juga yang kotak-kotak seperti itu ya. Itu mempunyai makna khusus ketika diberikan ya. Dan kedua juga di bagian tangan ini ada raja haring ya. Raja. Kita memberi raja pada bagian depan dan bagian tulang ya, seperti tulang selangka ini ya, mengikuti di sini. Jadi setiap bagian pada tulang itulah yang ditato seperti itu ya, bukan pada bagian daging. Ya. Nah, berikutnya di sini ada juga contoh penggunaannya, ya ini di tulang rusuk di bagian depan, di belakang punggung juga mengikuti tulang ini, tulang ekor kita ya. Tulang ekor belakang juga itu bisa ditato mengikuti tulang itu. Kaki juga seperti itu, bisa bagian depan atau bisa bagian belakang. Ada beberapa contoh seperti ini ya, seperti di paha, pada bagian paha. Biasa digunakan tato haramau. Fungsinya supaya bisa berlari sekuat haramau, gitu ya. Jadi dia ditempatkan bukan pada samping paha, tetapi pada belakang paha atau di depan paha ya. Di depan paha ini anggap lutut lekukan. Di belakang atau di depan saja, bukan di samping ya, seperti itu. Nah, jadi sama seperti ini pada bagian bawah kaki, pada bagian orang bilang betis ya, betis. Ini di bagian belakang betis.
di bagian belakang betis biasanya dibuat tato ikuh bayan namanya. Ikuh bayan itu, ikuh tuh ekor, bayan itu sejenis kadal. Kadal yang tidak bertelinga ya, kadal warnanya kuning, tidak bertelinga. Ya. Ikuh bayan ini lincah, bayan ini lincah, kadal yang lincah seperti itu, tidak mudah untuk ditangkap. Jadi digunakan pada kaki supaya dimaknai bahwa selincah itu kaki kita, seperti itu ya. Jadi penempatan tato tidak bisa ditempatkan di sembarangan tempat, maksudnya seperti itu ya. Jika kita membuat sebuah tato atau ornamen, kita tidak dengan serta-merta meletakkan itu pada bagian tubuh atau bagian bidang tertentu ya. Jadi kita harus mengikuti urutannya sesuai makna yang ingin kita munculkan, sesuai dengan filosofi yang beredar di tempat kita ya. Seperti itu. Jika kita menggunakan haramau untuk kaki, tujuannya seperti ini. Jika kita menggunakan ikuh bayan pada kaki, tujuannya seperti ini. Jika kita menggunakan motif hadangan pada dada kita supaya kita terlihat besar dan berwibawa, seperti itu ya. Ada makna khusus pada pembuatan tato. Nah, begitu juga buat rekan-rekan yang biasa mengadakan pertunjukan, jika rekan-rekan sekalian menari, membawakan sebuah tarian seperti itu ya, tarian yang berasal dari Dayak Ngaju seperti itu ya. Jika dibilang ini tarian dari Dayak Ngaju, walaupun itu tari kreasi atau tari baru seperti itu ya, kalau bisa ya, kita tidak menggunakan tato. Maksudnya tidak menggunakan tato yang bukan milik orang Dayak Ngaju seperti itu ya. Biar kekhasan kita Dayak Ngaju bisa terlihat melalui tarian dan aksesoris yang kita gunakan dan kita pakai. Nah, contoh mungkin ada beberapa tarian mungkin saja ya, dia menarikan tari Dayak Ngaju tetapi menggunakan aksesoris tato iban misalnya, tato yang pada bahu di sini ya, yang bunga terung ya, tetapi dia menarikan tari Dayak Ngaju. Nah, seperti itu mungkin menurut kami kurang elok seperti itu ya. Jadi kenapa kita tidak menggunakan tato yang memang benar-benar milik orang Dayak Ngaju. Nah, satu hal lagi, orang Dayak Ngaju tidak anti kepada sesuatu yang modern, sesuatu yang baru, kita tidak anti. Jadi kita bisa menerima sesuatu yang baru dan sesuatu yang misalkan orang Dayak Ngaju menikah dengan Jawa, kita tidak menolak budaya Jawa, tidak seperti itu ya. Tetapi untuk akulturasi, untuk pencampurannya, kita harapkan itu berimbang seperti itu ya. Jika kita menggunakan atribut Dayak, kita menggunakan misalnya kita mempertunjukkan tarian untuk Dayak Ngaju, tetapi kita menggunakan atribut Iban, seharusnya ada penari lain yang dari Iban juga ikut dalam pertunjukan seperti itu. Akulturasi itu pencampuran yang sifatnya balance ya, harus seimbang seperti itu. Kalau satunya dominan, itu bukan pencampuran namanya, seperti itu ya. Kita tidak menolak untuk pencampuran, itu adalah hal yang biasa di dalam perkembangan zaman. Setiap budaya pasti akan tercampur, akan berbaur dengan budaya lainnya jika komunitas atau orang-orang di sekitar wilayah itu akan bertambah banyak dari segala penjuru dunia misalkan datang gitu. Jadi tidak bisa menolak kita tentang pencampuran itu. Tetapi setidaknya kita lokal, kita yang memiliki budaya asli, setidaknya bisa mempertahankan budaya kita seperti itu ya, menjaga budaya kita, yang mana yang akulturasi, yang mana yang pencampuran, yang mana memang asli kita, dan kita saling berbagi saja supaya budaya kita ini tetap terjaga dan diketahui oleh anak cucu kita. Dan disitulah sebenarnya jati diri kita ya. Saya ini orang Ngaju, saya menari Dayak Ngaju, saya juga memakai aksesoris Dayak Ngaju, dan saya menggunakan tutang orang Dayak Ngaju seperti itu ya. Jadi saya asli orang Dayak Ngaju. Nah, jika ya kita ada akulturasi atau bekerja sama atau kolaborasi ya dengan penari lain, kita tetap menerima seperti itu ya. Tetapi kita jangan menghilangkan ciri khas kita. Nah,
Itu adalah penjelasan kita pada hari ini, yaitu pertama tentang pewarnaan untuk ornamen Dayak Ngaju. Tadi ada 5 bah henda, bah handang, bah putih, bah hijau, dan bah bilem. Juga ada warna ritual, warna variasi, emas, perak, dan coklat. Juga penggunaan pada pertunjukan atau acara khusus seperti itu ya. Jadi kita gunakan sebijak mungkin dan sebaik mungkin agar adat dan budaya Dayak Ngaju ini bisa terpelihara dengan baik dan tidak terkikis ya, tidak hilang oleh perkembangan zaman. Nah, itu tugas kita sebagai generasi penerus orang Dayak Ngaju. Cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah ukiran Dayak Ngaju, baik melalui proses judul, lalu memasuki kepada pemaknaan, kemudian memasuki kepada objek yang nyata, sekaligus menjadikan dia sebagai ukiran yang khas dari Dayak Ngaju. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas hal tersebut dan juga bagaimana cara kita nanti mengembangkan ukiran tersebut menjadi banyak motif seperti itu ya, supaya ukiran dan motif Dayak Ngaju ini dapat berkembang seperti itu ya. Nah, demikian rekan-rekan pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe pada channel Rod Pikaye Palangkaraya. Semoga kita dapat saling berbagi ilmu dan juga dapat membagikannya kepada sesama kita, baik kepada sesama kita orang Dayak Ngaju juga kepada orang-orang di luar Dayak Ngaju. Selamat siang.